Shalom kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita akan melayani adik-adik dan kita perlu untuk menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Nah, dalam program ini kita akan membahas semua hal itu. Kali ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Kita mau berbagi tentang kisah Tuhan Yesus ditangkap dan kita mau menyampaikan pesan tentang Tuhan yang mau taat menderita. Mari mengawalinya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menyampaikan pesan hanya tentang Tuhan. Maka dalam persiapan ini kami meminta pimpinan Roh Kudus. Tuhan tolong agar kami boleh menangkap pesan cerita dan menyampaikannya dengan cara yang menarik kepada adik-adik. Tolong kami ya Roh Kudus, kami siap mempersiapkan diri. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ada kakak pendeta Santi, kita akan ditolong olehnya untuk menangkap pesan cerita nih ya, pesan firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab, Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacanya. Diberi judul Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam bacaan ini setelah Yesus mengatakan semuanya itu tentang pekerjaan penolong, doa syafaat Yesus untuk murid-muridnya, pengajaran tentang agar murid-murid tidak gelisah hati mereka karena Yesus menjanjikan penolong, tentang pokok anggur yang benar, dan sebagainya. Tibalah saat di mana Yesus ditangkap. Jadi sebelum momen Yesus ditangkap, Yesus banyak mengajar dan melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus juga sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi ini tempat yang sering ya didatangi oleh Yesus dan para murid, dan tentu saja Yudas sebagai salah satu murid Yesus tahu betul tempat itu. Lalu Yudas tidak datang pasti seorang diri, tetapi datang dengan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, lengkap dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Luar biasa ya, hanya ingin mendatangi Yesus, ingin menangkap, tapi datangnya dengan pasukan yang demikian lengkap, seolah-olah Yesus tuh sehari-hari selalu bawa pengawal atau membawa persenjataan lengkap ya. Nah, pada saat itu udah lengkap dengan persenjataan, lengkap dengan obor, lentera, dan senjata.
Yesus tahu yang akan terjadi dan ia maju ke depan dan berkata, siapakah yang kamu cari? Ya, Yesus bertanya dengan tenang, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ya, Yesus sendiri menjawab dengan tenang, akulah dia. Dan Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, ketika Yesus bilang bahwa akulah dia, ya, dengan tenang, dengan berwibawa, dan disitulah mundur mereka dan jatuh ke tanah. Ya, lalu ia tanya lagi ya pada mereka, Yesus, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Ini loh akulah dia, aku yang kamu cari. Ya udah, kalau berurusannya padaku, udah akulah dia, dan biarkan mereka ini pergi. Dan di saat itulah Simon Petrus geram, dan Simon Petrus menghunus pedang dan menyerang ada seorang hamba imam besar. Nama hamba itu Malkus. Tapi Yesus berkata kepada Petrus agar Petrus tidak perlu repot-repot melakukannya, sarungkan pedangmu. Yesus tahu bahwa ia akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku. Ya, jadi di sini anak-anak kelas Batita Balita diajak untuk mengetahui kisah Tuhan ditangkap, dan anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus ditangkap versi Injil Yohanes, karena ada perbedaan dengan versi beberapa Injil yang lain. Di Injil Yohanes, Yesus tampil begitu tenang, tiba di satu taman yang biasa Yesus datangi dengan para murid, tidak terjadi huru-hara, begitu sangat tenang. Kecil dan besar Yesus ditangkap. Yesus tahu karena ia harus melakukan kehendak Bapa. Ia ingin taat, itu yang penting ya. Jadi Yesus mengapa melakukannya? Karena dia ingin taat melakukan misi besar. Satu tujuan utamanya yaitu untuk menebus dosa umat manusia lewat jalan penderitaan, yaitu jalan salib. Dan anak diajak untuk menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup juga taat. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11 ini. Kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita sedang membahas Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Kita sudah menemukan pesan dari cerita ini, kita akan sekarang membahas ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Kelas Batita Balita ini ada Kak Angela Andriono akan menolong kita. Kak Angela, silakan. Terima kasih Kak Santi dan juga Kak Hendra. Shalom kakak-kakak semua. Mari sekarang kita mempersiapkan metode ajar untuk kelas Batita dan juga Balita. Tema minggu ini adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan mau taat menderita. Untuk adik-adik kelas Balita dan juga Batita, tentu kita perlu menjelaskan ya, apa arti kata menderita. Mungkin kita bisa sampaikan demikian, bahwa Tuhan mau taat meskipun sakit, atau Tuhan mau taat meskipun gak enak loh, atau gak nyaman. Sehingga adik-adik bisa menangkap makna dari kata menderita tersebut. Kemudian untuk mengawali sebelum kita mempersiapkan metode apa yang kita gunakan, mari kita tinjau ulang yang menjadi tujuan dari minggu ini. Yang pertama, anak mengetahui kisah Tuhan Yesus ditangkap. Dan yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah Tuhan Yesus ditangkap. Untuk metodenya, kita bisa gunakan usulan dari yang di buku sudah disediakan. Yang pertama menggunakan Puppet untuk bercerita. Kakak-kakak bisa mendownloadnya menggunakan link di sini, bit.ly/alatperaga-suluh-anak atau scan QR code di sini. Atau jika tidak menggunakan Puppet, kakak-kakak bisa menyediakan
PowerPoint bergambarnya menggunakan link di sini saya sudah sediakan bit.ly/gambar cerita strip 39 atau scan di barcode berikut ya. Nah, untuk mengawali cerita, sebelum kita masuk, kita bisa ajak nih adik-adik untuk bernyanyi. Bernyanyi lagu TAAT, Taat. Ada satu kalimat di sini yang sangat baik, yaitu saya mau seperti Yesus. Kita ajak adik-adik menyanyikan lagu ini, lalu kita bisa sampaikan, wah, kita mau belajar seperti Yesus taat ya. Taatnya Yesus seperti apa? Lalu kita masuk ke dalam cerita. Nah, di sini adalah gambar yang bisa digunakan salah satunya. Dimulai dari review dulu cerita minggu lalu ya. Cerita minggu lalu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu kita masuk ke cerita penangkapan Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak-kakak bisa sesuaikan ceritanya seperti yang sudah dituliskan juga di dalam buku panduan. Lalu penekanan di dalam cerita ini kakak-kakak bisa tekankan bahwa taatnya Tuhan Yesus itu dia tidak melawan loh. Dia tidak menolak meskipun sebenarnya dia bisa. Dia bisa aja kan Tuhan Maha Kuasa ya. Tapi Tuhan tidak mau melawan, Tuhan tidak menolak juga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat dengan dia menyerahkan dirinya ketika ditangkap. Nah, ini bentuk ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa, kepada Tuhan. Dan dia itu melewati hal-hal yang gak enak, melewati sampai dia harus sakit seluruh tubuhnya. Semuanya karena cinta kepada adik-adik, cinta kepada kita semua. Lalu kita bisa ulangi kembali lagu TAAT Taat. Dan untuk ayat hafalannya, saya merekomendasikan menggunakan versi dari Bahasa Indonesia Sederhana. Di sini kata-katanya cukup jelas ya. Yesus adalah anak Allah, tetapi meskipun begitu, dia belajar menjadi taat. Nah, menurut saya kata-kata di sini lebih jelas karena dijelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau yang di TB biasanya di sana hanya dituliskan sekalipun dia anak, ia belajar untuk menjadi taat. Mungkin untuk anak-anak balita dan batita, hal ini agak ambigu ya. Ia adalah anak siapa maksudnya. Tapi kalau di sini dijelaskan, Yesus adalah anak Allah. Nah, ya ini kita bisa ajak kembali untuk menyanyikan lagunya. Untuk rekomendasi aktivitas, kakak-kakak bisa menggunakan aktivitas MIS yang sudah disiapkan di barcode ini, atau aktivitas untuk menceritakan ulang cerita yang sudah kakak-kakak sampaikan kepada anak-anak. Atau kita juga bisa ajak adik-adik bermain games. Games di sini agak mereplikasi dari kejadian di mana Tuhan Yesus ditangkap tangannya gitu ya. Tapi kalau di sini kita batasi ruang gerak tangan anak menggunakan 2 paper cup. Kita sediakan. Kita bisa sampaikan, yuk sekarang kita sama-sama mau belajar taat. Kali ini kakak mau ajak adik-adik memindahkan bola dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tidak menggunakan tangan langsung. Kakak mau ajak adik-adik menggunakan paper cup ini. Mungkin nggak nyaman ya rasanya, karena sebenarnya kita bisa aja langsung pakai tangan. Tapi sekarang kita mau belajar untuk taat. Lalu adik-adik satu persatu bergantian untuk memindahkan bola dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Kita bisa tanyakan gimana nih rasanya. Sebenarnya kita bisa langsung, mungkin lebih cepat, nggak jatuh-jatuh. Tapi kali ini kita mau belajar untuk taat menggunakan media yang lain. Kita bisa apresiasi juga bentuk ketaatan adik-adik. Kita remind kembali bahwa ini nggak ada apa-apanya loh dibandingkan ketaatan yang sudah Tuhan lakukan. Kita bisa menjadi taat karena Tuhan sendiri yang sudah menunjukkan ketaatan itu dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian kakak-kakak untuk rekomendasi metode ajar untuk kelas balita dan juga batita. Selamat mempersiapkan diri.
Makasih Kak Angela sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Sekarang saatnya kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD, ada Kak Kristina. Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada, salam jumpa kembali dengan saya Kak Kristina. Dan senang sekali di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi untuk metode bercerita bagi anak-anak di kelas kecil. Dan tema persiapan yang hendak saya share pada saat ini adalah Tuhan mau taat menderita. Adapun bacaannya dari Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11. Dan tujuan untuk pengajaran anak kelas kecil yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan Yesus ditangkap karena ia mau taat untuk menjalani jalan penderitaan untuk menebus manusia dari dosa. Dan yang kedua, anak mau menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup taat. Untuk pembukaan cerita, kakak-kakak dapat mengawali dengan mengajak anak-anak bernyanyi lagu TAAT. Ya, rasanya lagu ini sudah familiar dengan anak-anak. Oleh karenanya kita bisa mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu ini di bagian pembukaan cerita. Adapun lagunya seperti ini. Setelah mengajak anak-anak menyanyi lagu TAAT Taat, maka sampaikan kepada anak-anak bahwa kita mau taat ya. Taat kepada Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan untuk mau
membantu orang tua sebagai bentuk kasih kepada orang tua, mau untuk belajar dengan tekun, ya, dan mau juga beribadah kepada Tuhan baik di gereja ataupun di rumah bersama dengan keluarga. Juga taat ketika berada di sekolah, taat dimanapun mereka berada. Dan ajak anak-anak untuk memasuki bagian perenungan firman Tuhan, yakni taat seperti Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sendiri menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita mau taat, ya. Dan masuk pada bagian cerita, sampaikan bahwa pada suatu hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Lalu Yesus masuk ke sebuah taman tempat mereka sering berkumpul di sana, ya, bersama dengan para murid-muridnya. Lalu kakak-kakak bisa ya menggunakan gambar yang ada di layar kakak-kakak, dan sampaikan bahwa Yudas itu juga tahu tempat tersebut, gitu ya. Dan sampaikan kalau tiba-tiba Yudas itu datang dan bersama dengan sepasukan prajurit serta penjaga bait Allah. Ya, mereka lengkap membawa lentera, suluh, dan senjata yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ketika melihat itu, ia maju ke depan dan berkata, ya, siapa yang kamu cari? Dan mereka mengatakan bahwa mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah, ya, akulah dia, gitu ya. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah dia, ternyata, ya, mereka mundur, ya, dan jatuh ke tanah. Mengapa? Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa ilahi, ya, bahwa ada kuasa di dalam diri Tuhan Yesus. Dan Yesus bertanya lagi, ya, siapa yang kamu cari? Ya, kata mereka kepada Tuhan Yesus bahwa yang dicari adalah Yesus, ya. Dan telah dikatakan kepada mereka bahwa ya akulah dia, gitu ya. Dan Yesus mengatakan kalau engkau mencari aku, gitu ya, maka biarkan mereka ini pergi. Ya, Yesus mau supaya para muridnya diizinkan untuk pergi dan mengizinkan bahwa untuk menangkap dirinya Tuhan Yesus. Yesus tidak gentar sedikit pun menghadapi prajurit-prajurit itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau bahwa murid-muridnya ditangkap seperti dirinya. Dan kemudian Simon Petrus, ya, menghunus pedangnya dan ia mengarahkan pedangnya itu pada telinga kanan hamba imam besar, yakni Malkus, ya, sehingga telinga kanan hamba imam besar tersebut terputus, ya. Dan melihat itu semua, maka Yesus, ya, mendekati hamba imam besar yang putus telinganya, menjamannya dan memulihkannya. Sampaikan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki, ya, ada hal yang buruk yang dilakukan oleh Simon Petrus. Maka Yesus mengatakan supaya Simon Petrus mensarungkan pedangnya, ya, sebab Tuhan Yesus harus menempuh jalan penderitaan itu dan dimulai dengan penangkapan Tuhan Yesus. Ya, setelah Yesus menyerahkan dirinya, ya, dengan berkata akulah dia, Yesus tidak melawan karena ia mau taat kepada kehendak Allah, ya. Yesus memberikan tangannya untuk kemudian ditangkap. Padahal pada saat itu Yesus punya kesempatan untuk melawan atau menghindar dari prajurit itu. Namun ia tidak mau melakukannya. Dia tetap menyerahkan dirinya karena ia mau taat kepada Allah Bapa. Bahwa ia harus menderita untuk apa? Untuk keselamatan dunia ini. Adik-adik diajak untuk mengerti bahwa Yesus memilih taat walaupun harus menempuh jalan penderitaan. Tapi itu semua dikerjakan dalam ketaatan untuk kemudian menggenapi, ya, apa yang Tuhan kehendaki, yakni keselamatan bagi dunia ini. Dan sampaikan kepada adik-adik bahwa
kita pun mau meneladani Yesus yang taat pada kehendak Allah ya. Apa caranya? Yakni tidak melawan atau membantah terhadap nasihat orang tua sebagai wakil Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mau dengar-dengaran pada firman Tuhan yang diajarkan ya. Tuhan mau supaya anak-anak, supaya kita taat melakukan nasihat yang baik dari orang-orang di sekitar, pertama-tama dari orang tua ya, bisa juga kemudian dari guru ya, dari orang dewasa yang membimbing mereka ya, dan tentunya kepada firman Tuhan. Mereka mau taat dan setia melakukan itu. Kakak-kakak dapat menutup cerita dengan mengajak adik-adik menyanyi lagu Setia-setialah. Demikian lagunya. Demikian kakak-kakak, ide cerita untuk anak kelas kecil dan semoga menjadi berkat bagi kakak-kakak. Selamat persiapan secara pribadi dan juga mengajarkannya kepada anak-anak. Dengan terlebih dahulu kita mau menghidupi firman ini, taat setia kepada kehendak Tuhan, walau harus menempuh jalan derita. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Kristina sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Sekarang kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 18, ayat 1 sampai dengan 11. Kini bagian ini akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Medi Harimisa. Kak Medi, silakan. Shalom kakak-kakak, kembali bersama saya Medi Harimisa. Saya akan berbagi beberapa tips dalam mengajar kelas besar dengan tema yang ada di sini, Tuhan mau taat menderita. Tujuan dari pembelajaran kita adalah kita rindu anak menyadari bahwa Tuhan Yesus ditangkap karena ia mau taat untuk menjalani jalan penderitaan untuk menebus dosamu adik-adik gitu ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita dan kisah ini diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 dan khusus kelas besar kakak-kakak ya, khusus kelas besar. Nah, di kelas besar ini kita rindu lebih spesifik. Anak-anak ini mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup taat ya. Jadi anak belajar menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup taat. Nah, saya mencoba mempertajam bagian yang menjadi tujuan, yaitu menyadari itu dimulai dari sebuah kesadaran anak-anak untuk dia mau taat, lalu kemudian anak-anak mau menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah buat dengan dia taat ya. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan
Khusus hari ini ada kurang lebih, sebentar saya cek kakak-kakak ya, ada 5 gimmick atau 5 kreativitas yang harapannya kakak-kakak bisa gunakan. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu dengan menggunakan aplikasi Snapchat kakak-kakak ya. Snapchat ini aplikasinya ada di handphone, kakak bisa download, lalu kakak bisa menggunakan filter-filter yang ada di Snapchat. Ya, kalau kakak sudah mendownload, kakak-kakak tampilannya nanti di menunya akan muncul seperti ini ya kak ya. Nah, kakak tinggal memilih yang bagian ini kak. Nah, ini nih. Di sini ada search. Kakak tinggal search atau cari filter atau lenses yang ada di situ. Nah, untuk lebih dalam lagi, kita akan melihat hal-hal yang bisa dijadikan gimmick atau bisa dijadikan kreativitas sebagai, sekali lagi, pembukaan, opening ya. Selain kreativitas yang ada di materi yang kakak-kakak dapat, bisa menggunakan kreativitas ini. Lalu saya mencari di perikop itu ya, di Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ada beberapa hal nih kak menarik. Bisa gimmick, ada sungai, karena di situ Tuhan Yesus mau menyeberang dari ke sebuah tempat ya, melewati sungai. Lalu ada pedang, ada taman, ada prajurit ya, prajurit yang datang membawa lentera, suluh, ada senjata, dan ada cawan. Nah, dari gimmick Snapchat pembukaan ini, kakak kemudian boleh masuk ke bagian ini nih kak. Nah, ini dia. Misalnya kakak mau mencari sungai atau river, ini dia ya. Ini dia kak, kelihatan ya, river. Kakak cari ke lenses tadi, lalu klik river, maka ada lenses nih kak. Perhatikan di bagian sini, kedua ya. Nah ini nih, Nah ini nih, yang kedua tuh kak. Kakak begitu kakak klik itu, kakak bisa berubah jadi seperti ini ya. Jadi seperti sungai ya. Jadi kakak-kakak bisa di pembukaan, halo adik-adik, ini ada sungai yang mengarah ke laut. Wah, Kak Medi jadi ingat kisah waktu Tuhan Yesus mau menyeberangi ke sebuah tempat yang ada sungainya. Nah, masuk ke kisah Alkitab ya. Lalu kemudian bisa gimmick yang kedua, wah ini dia ya, bisa jadi ada pedang di tangan kak. Ya, ini bisa jadi gimmick juga. Kemudian kakak tinggal hubungkan ke kisah waktu para prajurit itu membawa pedang untuk menangkap Yesus. Kemudian gimmick selanjutnya adalah membawa obor atau pelita atau suluh ya, api-apian. Nah, ini bisa jadi gimmick juga, kakak tinggal cari di situ fire atau torch atau obor ya, cari bahasa Inggrisnya, dan akan muncul. Bisa jadi gimmick, adik-adik kami di bawah api nih, wah jadi ingat ada prajurit-prajurit bawa obor untuk menangkap Yesus. Wah, itu bisa jadi gimmick. Kemudian kakak-kakak bisa juga, kalau di terakhir itu ada cawan. Cawan itu tempat ya, tempat minum. Jadi kita bisa, adik-adik, ini Kak Medi jadi gelas nih, jadi ingat tempat minum waktu kejadian Tuhan Yesus mau ditangkap. Nah, gitu bisa masuk kak. Kemudian bisa jadi garden atau taman ya. Itu untuk aplikasi atau gimmick yang pertama, yaitu menggunakan Snapchat di pembukaan. Lalu gimmick yang kedua, kakak bisa gunakan Snapchat untuk aplikasinya kak, untuk relevansinya. Nah, biasanya anak-anak itu mereka tidak taat ya, itu kepada orang tua, keluarga, dalam hal ini oma, opa, tante, om, kakak gitu ya, atau siapapun yang ada di rumah sebagai keluarga, juga guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan yang paling penting adalah anak suka nggak taat sama firman Tuhan nih. Nah, itu bisa kakak-kakak explore dengan menggunakan Snapchat, tapi khusus ke aplikasinya ya, relevansinya atau bagian dari kaitannya dengan kehidupan anak-anak. Oke, nah gimmick yang ketiga kakak bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat alur kak. Saya tunjukin ya caranya ya. Nah, yang pertama kakak masuk ke website ChatGPT ya, di sini kakak ya, masuk ke chatgpt.com. Di sini ada, kelihatan kah? Ini jari saya kecil banget jari saya nih ya, ChatGPT. Lalu kakak tulis aja Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Berikan rincian alur cerita dari perikop Alkitab ini. Berikan per nomor ya, maka dia akan muncul seperti ini kak.
sangat detail ya. Ada beberapa poin 1 sampai 11 ya. Ini alur dari perikop yang diambil dari Alkitab. Lalu Kak, kreativitasnya adalah kakak bisa menemukan gambar dari versi AI. Kakak copy nomor 1, contoh Yesus pergi ke Taman Kidron misalnya. Copy itu, lalu kemudian kakak tambahin ini nih Kak. Berikan gambarnya untuk konteks anak kelas 4 sampai 6 misalnya. Anak kelas besar. Maka dia akan berikan Kak, ya. Nih, ini dia contohnya. Wah, akan dia kasih gambarnya Kak. Lalu seterusnya, Yudas mengetahui tempat itu, Yudas Iskariot berikan gambar ini berdekatan misalnya. Maka dia akan kasih gambar berdekatan kakak-kakak. Wah, bagus banget ya. Suluh yang di kanan itu di tangan kiri, lalu ada pelita di tangan kanannya para prajurit ini gitu ya. Dan seterusnya Kak. Jadi kebayang kalau urutan-urutan ini kakak detailkan semua, maka kakak akan punya 11 gambar, 9 gambar sesuai dengan kreativitas masing-masing. Seru ya Kak ya, menarik ya. Jadi kita dapat visual gambar yang versi AI. Lalu kakak bisa bercerita. Ya, itu gimmick yang keempat. Ya, sekali lagi yang pertama kakak bisa explore dengan menggunakan Snapchat pembukaan. Lalu kemudian yang kedua Snapchat aplikasi. Kemudian yang ketiga Snapchat alur. Nah, yang keempat adalah kakak menggunakan Snapchat untuk gambar. Nah, seperti ini. Jadi 3 dan 4 ini memang mirip-mirip dan seterusnya. Tinggal kakak tambahin setiap bagian-bagiannya, maka gambarnya akan muncul. Oke. Sekarang yang kelima Kak. Gimmick terakhir yaitu dengan menggunakan Prezi Presentation. Kakak bisa masuk ke www.prezi.com, lalu kemudian kakak pilih Prezi Presentation. Tampilannya seperti ini kakak-kakak. Oke. Lalu kakak masukin semua yang dari ChatGPT alur tadi, yang ini nih Kak. Kakak copy semua ya sampai ke nomor 11. Copy semua, kemudian kakak paste atau paste di sini nih Kak. Oke, setelah kakak paste, kakak create with AI. Maka apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah ini dia Kak. Waktu kakak sudah menaruh semuanya, lalu kemudian komputer atau teknologi atau AI yang sudah bekerja sama dengan Prezi akan menampilkan seperti ini Kak. Nah, kita lihat ya. Akan muncul narasi penangkapan Yesus kakak-kakak. Dan ini sangat menarik untuk kelas besar ya. Sebentar, masih loading. Oke, ini dia kakak-kakak sudah terlihat. Nah, di sini kakak tinggal fullkan. Lalu dia akan menjelaskan step by step dari awal perjalanan, kedatangan Yudas, akulah dia ya, kuasa terungkap, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal kakak memasukkan aplikasi-aplikasi yang relevan sesuai dengan perikop dan tujuan yang tadi yang saya sudah bahas di atas. Menarik ya Kak ya, Prezi ini sangat menarik, bagus, dan ini namanya Prezi Presentation. Oke kakak-kakak, harapannya ini menolong kita, dan dalam proses kakak mengajar kreativitas ini kakak-kakak bisa maksimalkan tentunya, dan semoga menjadi berkat dari 5 gimmick yang sudah saya bagikan. Selamat mengajar, silakan pilih salah satu, salah 2, atau kakak bisa explore semua kreativitas yang ada. Tuhan memberkati, shalom. Terima kasih Kak Medi, kita sudah membahas semua kelas, dan yang terpenting pesan firman Tuhan sudah kita tangkap dan kita tahu bagaimana menyampaikannya. Silakan dikelola kakak-kakak, sehingga sungguh-sungguh ini menjadikan cara Tuhan dikenal kepada adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur, sehingga seluruh persiapan kami boleh lakukan, dan biarlah kakak-kakak yang akan melayani diberikan waktu mempersiapkan diri dengan baik, dan juga Tuhan dikenal sebagai Tuhan yang mau taat menderita. Kami siap Tuhan,
Tolong kami semua, kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.